Shalom, selamat pagi. Akan saya bacakan Warta Berita Gereja Kristen Jawa Jebres tanggal 6 Juni tahun 2021. Romawi 1, Sakramen Perjamuan Kudus. Akan dilakukan Sakramen Perjamuan Kudus pada hari Minggu 13 Juni 2021, dress code putih. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus supaya mempersiapkan diri untuk mengikuti pendaftaran pada hari ini. Romawi 2, warga baru. Hari ini di ibadah pagi diterima warga baru atas nama Bapak Sukati dari Gereja Santa Maria Fatima Sragen yang bertempat tinggal di Jalan Mangga 2, nomor 2, RT 2 RW 20 Wonorejo Karanganyar, masuk dalam kepamungan kelompok Jebres 10. Romawi 3, lelang motor inventaris pendeta. Diberitahukan kepada seluruh jemaat GKJ Jebres bahwa motor Revo inventaris gereja sudah dilelang dengan harga Rp6.200.000. Harap menjadikan perhatian. Tuhan Yesus memberkati. Romawi 4, rekap daftar hadir warga jemaat GKJ Jebres. Ibadah Minggu tanggal 23 Mei 2001, ibadah pagi sebanyak 101, ibadah siang sebanyak 74, ibadah sore sebanyak 81, jumlah 256 jemaat. Minggu 30 Mei 2021, ibadah pagi sebanyak 87, ibadah siang sebanyak 82, ibadah sore sebanyak 58, sehingga jumlah total 227 jemaat. Romawi 5, persembahan Minggu 30 Mei tahun 2021, 1. Persembahan kotak putih sebanyak Rp1.509.500. 2. Persembahan kotak merah sebanyak Rp1.372.000. Romawi 3, persembahan rioyo unduh-unduh sebanyak Rp275.000. 4. Persembahan bulanan dan operasional sebanyak Rp2.440.000. Nomor 5, persembahan janji iman sebanyak Rp2.500.000. Nomor 6, persembahan perpuluhan sebanyak Rp2.790.000. Persembahan rebon sebanyak Rp20.000. 8, istimewa sebanyak Rp600.000. 9, persembahan lahan parkir sebanyak Rp3.100.000. Romawi 6, yang akan mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis Gereja GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi Majelis Gereja seusai ibadah. Terima kasih.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dan persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Segala peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas kita hendaknya dapat memperkuat iman percaya kita kepada Allah. Bagaimana iman percaya kita menghadapi pergumulan dunia ini semakin membuat kita kuat dalam iman atau sebaliknya melemahkan iman kita. Dapatkan dalam pergumulan yang berat ini kita mempunyai pengharapan bahwa akan ada hal baik ke depan. Di tengah pergumulan pribadi yang sangat berat, apakah iman kita tetap berkobar? Seruan untuk percaya penuh kepada Allah kiranya mendasari kita untuk terus melangkah dalam hidup. Selamat meniti kehidupan dalam segala perkara yang Allah izinkan dengan tetap percaya kepada Allah. Aku nanti pada
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masing-masing pribadi memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan demikian. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengarkan bagian ayat Injil Matius 22, ayat 37-40, nyata sekali akan dosa kita, kelemahan kita, karena kita belum sanggup melakukan itu dengan sempurna, dengan seutuhnya. Oleh karena itu, mari kita menyesali dosa kita, seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan kurang mencintai sama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan.
Jemaat Sondang baik berdiri. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, terimalah berita anugerah demikian. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5:7. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah, kiranya pengampunan dari Allah nyata atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat, dalam kebaktian pagi ini ada saudara warga Gereja Katolik Santa Maria Fatima Sragen yang akan diterima menjadi warga gereja di sini. Oleh sebab itu, saudara yang diterima menjadi warga gereja sini silakan berdiri, yaitu Bapak Sukadi, berdiri tempat. Karena sudah telah menerima saran baptis di Gereja Katolik Santa Maria Fatima Sragen dan sekarang ingin menjadi warga GKJ di sini, maka dalam ibadah pagi hari ini secara resmi diterima menjadi warga GKJ Jebres di wilayah Kepamungan Jebres 10. Tuhan memberkati, panjenengan bisa aktif dalam kegiatan gereja, kegiatan kelompok, dan ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dalam doa, sandarkan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami masing-masing pribadi untuk datang beribadah, menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari Minggu yang mulia ini. Biarlah setiap kehadiran kami, keberadaan kami semakin layak dan semakin berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita yang kami panjatkan hari ini, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaannya. Terkhusus mereka yang sakit ya Bapa, kami berdoa untuk pemulihan Ibu Darno Jebres 6, Ibu Wiji Suwiton Jebres 6, Bapak Sigit Jebres 8, Bapak Ibu Suroso Jebres 12, Ibu Prabowo Jebres 13, Bapak Sarjono Jebres 13, Ibu Parmi Slamet Jebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Allah berkenan menjamah mereka, tumbang tangan mereka sekalian, memberikan kekuatan pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Berkati ya Bapa untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di gereja ini. Engkau berkati kehidupan rumah tangganya, keluarganya, dalam mendidik anak-anaknya. Engkau berkati setiap pekerjaan, mata pencarian yang mereka lakukan, sehingga mereka boleh tercukupi
oleh karena berkat-Mu mengalir atas kehidupan masing-masing keluarga. Dan bila mereka bertumbuh dengar-dengaran akan suara firman-Mu. Senyalah berdoa untuk pelayanan yang dikerjakan di tengah-tengah gereja ini. Engkau berkati para majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, tim panitia bebadan yang ada. Agar mereka saling bergandeng tangan, saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Bila apa yang mereka lakukan semata-matanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Senyalah berdoa untuk proses pemilihan calon majelis yang kami selenggarakan hari ini. Engkau berkati agar semuanya berkenan di hadapan Tuhan dan hamba-Mu semakin diyakinkan, diteguhkan atas panggilan pelayanan yang Tuhan mandatkan kepada masing-masing hamba-Mu ini. Tuhan, Engkau berkati juga untuk pelayanan yang kami lakukan di tahun ini, di tahun 2021. Allah yang melengkapi, Allah yang mencukupi, Allah yang memberkati segala sesuatunya. Berkati juga Tuhan untuk pendadaran hari ini, juga Tuhan berkati agar kami masing-masing pribadi mempersiapkan dengan sungguh-sungguh perjamuan kudus yang kami terima di minggu depan. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi, Engkau berikan hikmat, kepandian, tanggung jawab, agar anak-anak-Mu sungguh-sungguh dalam belajar, dengan situasi kondisi apapun, dengan cara apapun, mereka tetap Engkau mampukan meraih ilmu, cita-cita mereka untuk masa depan mereka. Allah Bapa Surgawi, yang berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Tuhan, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam rangka upaya daya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Allah berkati dalam penerapan protokol kesehatan dimanapun, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja. Mampukan kami masing-masing pribadi memberikan dukungan sepenuhnya. Dan Tuhan juga berkati acara vaksin massal yang sedang dilakukan dan akan terus dilakukan, agar semua masyarakat boleh dilayani vaksin. Dengan demikian mereka mendapatkan imun, kekebalan untuk menghadapi virus corona ini. Terlebih secara khusus kami berdoa untuk jemaat-Mu, warga GKJ Jebres ini. Engkau berikan imun, kekuatan, perlindungan yang ekstra. Oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau jauhkan dari segala sakit penyakit. Ya Allah, dalam setiap kami datang beribadah, kami senantiasa rindu dengar-dengaran akan sabda firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang bawa Alkitab, mari kita membuka dari Injil Markus 3, ayat 20 sampai ayat 35, kita baca bergantian, saat yang genap, Bapak, Ibu, saudaraku, ayat yang ganjil. Injil Markus 3 ayat 20 sampai ayat 35. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan.
Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Ada orang banyak duduk melingkari dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Demikianlah kesaksian Injil Markus yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita sadari bahwa segala peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas kita hendaknya dapat memperkuat iman percaya kita kepada Allah. Namun seringkali yang terjadi malah sebaliknya. Banyak hal dalam kehidupan kita yang bisa menggoyahkan iman percaya kita atas berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing pribadi. Apalagi situasi saat ini dapat dialami oleh siapapun. Situasi saat ini sangat berat di mana dunia sedang digoncang yang namanya COVID-19. Virus corona yang dapat mengubah tatanan kehidupan secara luas. Bagaimana iman percaya kita menghadapi pergumulan dan dunia dan efek yang ditimbulkan dari itu semua. Apakah pergumulan dunia ini semakin buat kita kuat dalam iman atau sebaliknya melemahkan iman kita? Dapatkah dalam pergumulan yang berat kita mempunyai pengharapan bahwa akan ada perkara yang baik, ada yang perkara yang indah di kedepannya, di masa depan kita. Di tengah pergumulan berat pribadi yang kita alami, akankah iman kita tetap berkobar-kobar? Atau justru malah melemah? Atau justru akan terkikis
oleh karena peristiwa, oleh karena pergumulan-pergumulan yang sedang kita rasakan, yang sedang kita alami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian perikop yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus sendiri pun dalam masa pelayanannya di dunia tidak luput dari yang namanya kesulitan dan penderitaan. Dalam perikop 3:20-35, Tuhan Yesus mendapat tentangan dan celaan dari masyarakat, dari pemimpin agama, bahkan dari keluarganya sendiri. Nah, meskipun ada banyak tantangan, ada banyak celaan dari masyarakat, pemimpin agama, bahkan keluarganya sendiri, dia tidak menjadi tawar hati. Dia tetap terus melakukan karya pelayanan demi kemuliaan Bapaknya. Karena dia yakin kasih karunia Bapa terus menopang dan menguatkan Tuhan Yesus dalam menghadapi situasi, kondisi yang dialaminya. Maka Tuhan Yesus terus memberitakan tentang kerajaan surga bagi siapapun yang rindu menerima, yang rindu mendengarkan berita sukacita itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, tidak jarang ada orang-orang yang mempertanyakan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan kita ini terlihat bagaimana golongan ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang datang ke Yerusalem berusaha mengecam kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Mereka mengecam kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus berasal dari Beelzebul. Dan Beelzebul itu adalah gambaran kuasa si jahat. Maka melihat situasi kondisi yang demikian, Tuhan Yesus memberikan tanggapan, memberikan respon kepada ahli Taurat. Ia memberikan gambaran, jika sebuah rumah tangga terbagi-bagi, maka runtuhlah rumah tangga tersebut. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan itu menggunakan kuasa Beelzebul. Dengan kata lain, mereka mengakui kuasa Tuhan Yesus. Namun mereka mengatakan sumber kekuatan itu dari setan juga. Setan kecil diusir memakai kekuatan setan yang lebih besar. Namun, argumen mereka dipatahkan oleh Tuhan Yesus dengan memberikan perumpamaan. Kalau iblis melawan dirinya sendiri, maka kesudahan mereka segera tiba. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus mengalahkan setan dengan kuasa setan. Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah Bapa. Tuhan Yesus ingin mengatakan satu kebenaran tentang dirinya. Bahwa kuasa yang ia miliki berasal dari Allah, bukan dari si jahat. Nah, dari ini, dari pelajaran rohani dari bagian ini adalah bahwa sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, tidak mungkin akan dirasuki oleh setan. Jadi orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus tidak mungkin akan dirasuki oleh iblis atau setan. Sebab kuasa si jahat dan kuasa Roh Kudus tidak akan tinggal dalam satu tubuh. Tidak akan pernah mungkin.
Akan tapi harus kita sadari bahwa kuasa si jahat tetap dapat mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan orang percaya untuk tidak menuruti perintah Tuhan, kehendak Roh Kudus. Nah, sekali kali saya katakan, ketika kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin roh jahat itu akan tinggal dalam diri kita, atau iblis akan menguasai kita. Sebab apa? Sebab roh jahat dan Roh Kudus tidak mungkin tinggal dalam satu tubuh. Tetapi yang harus kita ingat, ternyata kuasa si jahat atau si iblis itu dapat mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita untuk tidak melakukan kehendak Tuhan, untuk tidak menuruti kuasa kehendak Roh Kudus. Jadi pekerjaan si jahat itu akan mempengaruhi kita setiap hari. Kalau dalam bagian surat Petrus dikatakan dia mengaum-ngaum di sekeliling kita, ingin menerkam kita di saat kita lemah, di saat kita tergoncang. Maka satu-satunya cara adalah orang-orang percaya harus memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Mau hidup dipimpin terus oleh Roh Kudus agar kita dimampukan melawan kekuatan si jahat yang akan terus merusak kita, menghancurkan kita, memperdaya kita. Hanya dengan mempercayakan diri penuh pada firman Tuhan dan tiada henti-hentinya kita berdoa, kita akan punya kekuatan bersama dengan Tuhan dapat melawan kuasa si jahat. Dan Tuhan Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini menarik. Kita semua tentunya diikat dalam satu persaudaraan karena iman akan Yesus Kristus. Sekalipun kita tidak ada pertalian darah, tidak ada hubungan darah, ternyata Alkitab mengatakan kita semua diikat dalam satu persaudaraan karena iman kita akan Yesus Kristus. Karena dikatakan, barang siapa melakukan kehendakku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Bahkan berulang-ulang dalam Alkitab dikatakan, Allah menyebut kita sebagai anak-anak perjanjiannya. Dan Yesus pun menjadi saudara kita dalam iman. Dan bagi Tuhan Yesus, ukuran mutlak menjadi saudaranya dalam iman ialah kesetiaan untuk melakukan kehendak Allah. Nah, ketika Tuhan Yesus menyebut diri kita saudara, semoga hidup kita menunjukkan kesetiaan kita setiap hari untuk melakukan kehendak Bapa seperti kita melakukan untuk kemuliaan Allah. Oleh karenanya pesan hari ini adalah kita dituntut untuk setia penuh, percaya penuh kepada Allah. Apapun yang terjadi atas kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu susah, menyenangkan, baik itu penderitaan saya penyakit, baik itu keuntungan, malang dan sebagainya. Kita tetap diminta percaya penuh kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa setan. Kuasa Allah Bapa lebih besar daripada kuasa Beelzebul.
Dan itu harus kita yakini, harus kita imani sebagai orang percaya. Apalagi hanya peristiwa-peristiwa kecil. Itu bisa dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. Semakin kita percaya penuh pada Tuhan, maka iman kita semakin kuat dan kita menjadi bagian orang-orang yang melihat karya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, selamat meniti kehidupan dalam segala perkara yang Allah izinkan dengan tetap percaya penuh kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan satu pujian yang indah dengan judul Percaya. Berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan dalam warta jemaat, bahwa besok hari Minggu kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita masuk pada pendataran, kita bersama-sama menaikkan pujian, nyanyian Kidung Baru 17, bait pertama dan kedua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pendadaran dalam pengujian diri saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perenungan kita sekalian demikian. Yang pertama, apakah kita mengakui dosa kita sehingga kita menyesal dan malu akan diri sendiri serta bertobat di hadapan Allah? Kedua, apakah kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah Allah, yaitu pengampunan dosa melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita menerima keselamatan sempurna di dalam Dia? Pertanyaan yang ketiga, apakah kita mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk bersyukur melalui ketaatan, kesetiaan kita pada Tuhan, baik dalam angan-angan, perkataan, maupun tingkah laku kita? Jemaat silakan berdoa secara pribadi, memberikan jawaban, respon, tanggapan atas undangan sakramen perjamuan kudus minggu depan yang kita terima bersama-sama. Ya Tuhan, Engkau telah melihat doa pribadi kami masing-masing. Engkau melihat kedalaman hati kami, suara kami, jawaban kami, tanggapan kami, respon kami.
atas undangan sakramen perjamuan kudus yang Kau layangkan kepada kami umat-Mu hari ini. Doa pribadi yang telah kami panjatkan, kiranya Tuhan sempurnakan dan mampukan kami masing-masing pribadi. Sebagaimana firman-Mu yang kami terima hari ini, mampukan kami masing-masing pribadi percaya penuh kepada Allah Bapa, Allah yang punya kuasa melebihi apapun. Kuasa yang mampu mengalahkan kuasa etan, kuasa si jahat, kuasa iblis. Dan kami menang bersama dengan Engkau. Tuhan, ilah jawaban kami, kerinduan kami untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami, perkenankanlah kami, dan mampukan kami terus menjaga kehidupan kami, senantiasa berkenan kepadamu, sampai saatnya nanti kami layak menerima sakramen perjamuan kudus, dan di waktu-waktu selanjutnya, hidup kami terus berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa seru kami ya Bapa, yang kami minta satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami minta berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian bait yang ketiga. Andaikan laut ditanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insanku pujangannya, takkan kenal mengungkapkan hal kasih-Mu mulia, dan langitku takkan lekat memuat kisahnya. Oh kasih Allah Tuhan, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana diberitakan dalam warta jemaat berita gereja hari ini akan diselenggarakan pencoblosan calon majelis untuk periode 3 tahun ke depan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara dipersilakan memberikan suaranya dengan mencoblos pada surat yang panjenengan terima. Nanti setelah pulang dari ibadah ini bisa diberikan di kotak yang telah disediakan. Saya berikan waktu untuk melakukan coblosan. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu Saudara bagi mereka yang telah menyediakan diri untuk ambil bagian dalam pelayanan khususnya di kemajelistan. Kiranya dukungan, doa, dan dari Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi kita semua. Semoga pelayanan ke depannya terus dapat berjalan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan syukur melalui persembahan yang sudah kita kumpulkan di dalam kotak persembahan di depan pintu gereja sebelum ibadah dimulai. Di saat kita memberikan persembahan, marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Kita naikkan pujian pengucapan syukur dari Nyanyikanlah Kidung Baru 133 bait pertama
kita serahkan persembahan-persembahan di dalam doa, mari saya antarkan. Dengan penuh sukacita kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga telah mendengarkan sabda firman-Mu yang telah disampaikan oleh beliau, Pendeta Suwarto. Bapa dalam surga, pada ibadah saat ini kami juga telah memberikan yang terbaik yang telah kami miliki melalui persembahan. Kiranya Engkau memberkati, mengkuduskan, menyucikan persembahan-persembahan ini, baik itu persembahan mingguan, bulanan operasional, persembahan janji iman, perpuluhan istimewa, dan persembahan-persembahan yang lain. Dan kiranya Engkau juga memberkati setiap hamba-Mu yang telah dipilih untuk mengelola persembahan ini, Bapa. Dan kiranya persembahan ini dapat menjadikan sarana pelayanan di gereja-Mu ini, baik melalui komisi, kelompok, atau apapun itu tuh Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan undur dari tempat ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa menuntun langkah kami, dan juga biarlah kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar doa Bapa kami. Jemaat Sandang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Hiduplah selalu tanpa kabut yang peka, namun kasih
Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.